Shalom Kingdom Citizen, welcome to Rock Ministry. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan yang disampaikan, kami percaya saudara akan diberkati dan diperlengkapi untuk menggenapi rencana Kristus dalam hidup saudara. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan share video ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami ucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk kasih karunia-Mu. Kami perlu Roh-Mu setiap hari menuntun langkah demi langkah kami. Untuk kami mengerti setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk melihat dimensi kebenaran-Mu Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan membahas Injil daripada kerajaan atau Injil daripada Kristus. Tema kita di bulan ini adalah strategi. Jadi untuk masuk di dalam kerajaan Allah kita harus punya strategi. Cara bagaimana, apa itu kerajaan, kita akan mengerti kebenaran ini. Kita lihat di Matius 6 ayat 33 katakan seperti ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Kenali dulu apa itu kerajaan Allah, apa itu surga. Banyak orang tidak tahu bedanya kerajaan Allah dan surga. Kerajaan Allah adalah tempat Allah memerintah. Tapi surga adalah tempat Allah bersemayam, tempat Allah bertahta. Saudara, beda sekali antara kerajaan Allah dan surga. Sama dengan Indonesia, negara Indonesia itu sudah sebuah tempat. Tali pemerintahan Indonesia itu adalah suatu pemerintahan, sesuatu yang harus dijalankan bisa di mana aja. Bisa di negara Australia, bisa di negara manapun, ada duta besar di sana yang bisa memerintah karena ada perwakilannya. Itu adalah kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah bicara mengenai pemerintahannya, kalau surga bicara mengenai sebuah tempat. Jadi di sini dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan padamu. Kerajaan Allah bicara mengenai pemerintahan, undang-undangnya. Carilah undang-undang itu yang ada di kitab suci itu. Tapi juga katakan di situ adalah kebenarannya. Kebenaran bicara mengenai pribadinya. Seringkali kita menjalankan undang-undangnya, kita melakukan firman-firmannya, tapi tidak ketemu kebenarannya, tidak ketemu pribadinya. Banyak ahli Taurat dan orang Farisi melakukan firman-firmannya, ketetapannya, tapi mereka tidak sampai kepada kebenarannya, yaitu Kristus itu sendiri. Kristus adalah kebenaran, pribadi Kristus adalah kebenarannya. Jadi kita melakukan firman tanpa kebenarannya, tanpa Kristus itu ada di dalam kita, saudara nggak akan sampai ke tempat itu. Dan di situ di Roma 14 ayat 17 katakan, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, soal Kristus, kasih. Kristus wujudnya kasih dan damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah bukan soal aturan-aturan tok. Kerajaan Allah bukan soal sunat atau tidak bersunat, masalah baptisan bukan masalah itu. Tapi kerajaan Allah bicara mengenai kebenarannya, yaitu pribadi Kristus yang nyata dalam hidup kita. Pribadi Kristus yang bisa dirasakan, bisa dilihat melalui hidup kita. Karena kita ini adalah baitnya. Roh membutuhkan bait untuk dapat menyatakan dirinya di dalam kepenuhannya, yang adalah kepenuhannya. Markus 4 ayat 26-34 saudara, kita akan melihat bagaimana itu kerajaan Allah. Seperti apa sih kerajaan Allah? Di situ dikatakan seperti ini. Beginilah hal kerajaan Allah. Seumpama orang yang menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tertidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Banyak kita fokus kepada benihnya, tapi kita harus lihat waktu saya menanam sayuran di belakang rumah saya bawa benih itu kecil saudara. Setelah itu saya tanamin di dekat pagar rumah saya mulai tanam di situ. Kira-kira siang saya tanam, besok siangnya saya datang lagi ke belakang rumah, saya tengok dia mulai bertumbuh. Bagi saya yang saya mengherankan bukan benihnya, tapi bagaimana kekuatan di dalam benih itu bisa mengeluarkan tunas itu. Benih itu kalau tidak mati, tidak mungkin punya kekuatan untuk memunculkan
apa yang ada di dalam benih itu. Begitulah kerajaan Allah. Kalau kita tidak belajar untuk mematikan diri kita tidak mau menyangkal diri dan memikul salib, kita tidak mau dipimpin oleh roh, karena kehendak roh selalu berlawanan sama kehendak daging kita. Jadi kalau engkau tidak mau mematikan dirimu atau menyangkal diri dan memikul salib, maka kekuatan roh yang ada di dalam kau tidak akan pernah muncul. Sering kita banyak berdoa, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong ini, Tuhan ini masalah gini. Kita sering kali banyak berdoa dengan hal-hal seperti itu. Tapi kita tidak mau dipimpin oleh roh. Sedangkan jelas kehendak roh itu sangat berlawanan sama kehendak daging. Jadi kalau engkau mau dipimpin roh, cuma satu syaratnya. Sangkal diri, pikul salib, matikan dirimu. Seperti benih tadi, mati, waktu dia enggak, Tuhan aku sudah enggak sanggup. Taklukkan dirimu pada kasih, kelembutan, kerendahan hati, kesabaran, kebaikan. Taklukkan dirimu pada Kristus yang wujudnya kasih itu. Maka engkau akan melihat kekuatan Allah yang ada di dalam kau. Itu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Saudara, di ayat selanjutnya katakan juga, hal kerajaan surga seumpama biji sesawi yang ditaburkan di dalam tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dan dalam naungannya. Jadi pastikan bukan bejananya yang penting, saudara. Bejana ini bejana tanah liat, bukan masalah bejananya. Tapi di dalam bejana itu ada roh Allah. Dan roh Allah di dalam kau cuma bisa kerja kalau engkau mau mematikan dirimu. Tanpa kematian daripada dagingmu, enggak mungkin. Saya mau sedikit kesaksian, saudara. Waktu saya adalah seorang businessman dan saya juga gembala di dalam gereja rock ini. Nusat Pujian terutama, saudara. Saudara, waktu kami menghadapi masalah di dalam bisnis kami, waktu orang mulai mengkhianati kami, waktu orang mulai bawa kabur keuangan kami, apa yang saya lakukan? Saya sama istri saya selalu punya komitmen untuk kami taklukkan diri kami kepada Kristus. Bukan gimana? Banyak berdoa, bukan. Tapi kami taklukkan diri kami pada kelembutan, kerendahan hati, kesabaran, kebaikan. Kami taklukkan diri kami pada Kristus yang akan menjadi senjata Allah bagi kami. Mungkin bagi orang dunia, kebodohan kamu. Masa kamu ditempeleng pipi kanan, kasihin pipi kiri. Masa kamu sudah diambil uangmu, kamu tetap memberkati dia. Itu bodoh. Mungkin orang katakan itu kebodohan, saudara. Waktu satu saat orang yang bawa uang kami ini sudah bertahun-tahun tidak ketemu. Satu saat waktu kami makan di suatu tempat, orang itu datang. Secara nggak sengaja kami ketemu orang itu. Tahu-tahu ada di depan kami. Saya lihat seorang itu, saudara, secara daging ini, maunya marah, maunya jengkel, maunya pokoknya mau apapun saya turutin daging saya maunya. Tapi Tuhan ngomong, taklukkan dirimu, taklukkan egomu. Saya hanya mau taklukkan diri saya pada roh yang bentuknya kasih. Bedakan antara kasih dengan perbuatan baik, saudara. Kasih itu, perbuatan baik itu memberikan sebagian dari milik kita. 10%, 20%, 30%, 40%, 50% atau 100%. Sebagian milik kita itu perbuatan baik. Tapi kasih itu, saudara, memberikan seluruh hidup kita, ditempeleng pipi kanan, kasihin pipi kiri, tanpa kasih enggak mungkin. Kasih itu selalu ada kelembutan, kasih itu ada selalu ada kerendahan hati, kasih itu ada selalu kebaikan, kemurahan. Kasih itu 1 buah 9 rasa. Tapi kalau kebaikan, saya bisa berbuat baik tanpa kerendahan hati, saya bisa berbuat baik tanpa kesabaran, saya bisa berbuat baik tanpa kemurahan, saya bisa lakukan itu. Tapi kalau ditempeleng pipi kanan, kasihin pipi kiri, enggak mungkin tanpa kelembutan, enggak mungkin tanpa kerendahan hati. Tapi waktu Tuhan ngomong, tundukkan dirimu pada kasih, nak. Waduh, saudara, saya lihat orang ini ada di depan kami. Ini bertahun-tahun saya tidak ketemu orang ini. Tapi apa yang saya lakukan? Saya taklukkan diri kami pada Kristus yang wujudnya kasih di dalam kami. Kami peluk dia. Orangnya sudah kebingungan. Aduh, Bapak Andoko gini. Saya cuma diam, saya peluk dia. Saya satu kata pun saya tidak menagih keuangan kami. Enggak, saya tetap ngasih dia.
Gimana kabarmu? Oh anu Pak, baik gini-gini. Saudara, singkat cerita akhir tahun kemarin, setelah bertahun-tahun tidak ketemu, terus udah itu akhir tahun kemarin dia datang, dia memberikan satu tanah untuk mengganti semuanya itu. Itu yang membuat saya gini, kita tidak perlu ke pengacara, kita nggak perlu pengadilan, kita nggak perlu nurutin daging kami, tapi kami taklukkan diri kami pada Kristus yang bentuknya kasih. Di situ roh itu akan bekerja. Sama dengan biji sawi yang tadi tanam, waktu dia mati, maka dia mengeluarkan kekuatannya. Seluruh kepenuhan Allah, Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, ada di dalam kasih, ada di dalam Kristus yang ada di dalam dirimu. Taklukkan dirimu pada Kristus yang ada di dalam dirimu. Engkau akan melihat kekuatan Allah yang begitu dahsyat. Seluruh kepenuhan Allah secara jasmania ada di dalam Kristus. 2 Korintus 4 ayat 7 katakan seperti ini. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi kekuatan yang ada di dalam kita, kekuatan yang bisa melakukan segala sesuatu yang pernah saya lakukan. Saya bisa melakukan pembangunan, saya lakukan bangun ini, memberi itu bukan dari diri kita. Tapi karena apa? Karena kita berani mematikan diri kita, maka kekuatan itu muncul. Saudara, biji kalau nggak mati, dia tidak akan pernah mengeluarkan kekuatannya. Dalam kematianlah ada kekuatan. Makanya Paulus ngomong seperti ini, dalam kelemahanlah aku kuat. Artinya dalam kematian itu engkau kuat. Itu yang terjadi. Ini ada di Yohanes 12 ayat 24, 26. Ini diceritakan seperti ini saudara. Saya akan ceritakan. Ada di Yohanes 12 ayat 24 sampai 26 seperti ini ceritakannya. Ada beberapa orang mau ketemu Yesus. Lalu dia ketemu Filipus. Dia tanya, kita mau ketemu Yesus. Terus Filipus ngomong sama murid-muridnya bahwa ada orang mau ketemu Yesus. Tapi jawabannya Yesus kelihatannya nggak nyambung. Ini apa jawabannya Yesus? Jawabannya seperti ini. Ayat 24 saya baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kelihatan tidak nyambung saudara, jawabannya Yesus. Ada orang mau ketemu, tapi Yesus jawabannya mengenai kematian daripada biji. Saudara mau ketemu Yesus, matilah secara daging. Sama tadi dengan biji yang ditanam, dia mengeluarkan kekuatan. Begitupun waktu engkau mau ketemu Yesus, mau ketemu Allah dalam hidupmu, taklukkan dirimu pada Kristus, pada kasih yang ada dalam dirimu. Memang bagi dagingmu rasanya bodoh sekali sih. Aku sudah mengasihi dia aku harus tetap memberkati dia. Kelihatannya sebuah kebodohan. Tapi dalam kematian itu engkau akan ketemu Allah yang hidup di dalam engkau. Karena engkau adalah baitnya. Yohanes 14 ayat 6 katakan seperti ini. Yesus berkata kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita seringkali berdoa, Tuhan aku minta jalan, Tuhan buka jalan. Saudara, ini kalian bukan karena kita harus minta doa, minta jalan. Yesus ngomong, aku jalan. Kasih itu jalan. Tuhan tidak pernah memberi kita, nih jalan enggak. Dia adalah jalan. Dia adalah kebenaran. Dia adalah kehidupan. Jalan dia pasti bertentangan dengan ego kita, kedagingan kita. Maunya kita mau marah, maunya kita mau menghina dia, maunya kita mau membalas. Enggak, dia itu jalan. Kasih di dalam kamu adalah jalan. Kebenaran di dalam kamu adalah kebenarannya Yesus itu adalah kasih. Kehidupannya Yesus adalah kasih. Jalan kebenaran dan hidup dari Yesus yang ada di dalam kamu itu satu-satunya jalan untuk kita bisa sampai kepada Bapa. Jadi jangan berdoa, Tuhan aku minta jalan. Yesus kasih itu ada jalan.
Selesaikan hubunganmu dengan orang-orang sekitarmu. Selesaikan orang-orang yang bermasalah dengan kau. Karena itu jalan. Jalan Yesus selalu harus menyangkal diri dan memikul salib. Sebab di Lukas 9 ayat 23 katakan seperti ini. Jika seorang ingin mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Menyangkal diri, apa sih menyangkal diri? Menyangkal diri itu gini, engkau punya hak membalas, tapi engkau tidak membalas. Engkau punya hak membenarkan diri, engkau tidak membenarkan diri. Mengosongkan diri, itu adalah menyangkal diri. Sikap hati yang miskin di hadapan Allah, itu menyangkal diri. Jadi menyangkal diri adalah posisi sikap hati yang miskin di hadapan Allah. Itu menyangkal diri. Mikul salib itu apa? Menerima kelemahan orang lain sebagai tanggung jawab kita. Untuk kita tidak menghakimi dia, kita tidak menyalahkan dia, tapi menerima kelemahan orang lain, menerima kelemahan orang lain sebagai tanggung jawab kita. Waktu satu saat sopir saya pulang dari satu tempat, lalu mobil itu tertabrak, mobil saya tertabrak. Saya nggak marah bagaimana dia harus ganti atau apa enggak. Tapi biar kesalahan dia menjadi tanggung jawab saya. Itu memikul salib. Jadi bicara memikul salib adalah kita tidak menghakimi orang lain, kita tidak menyalahkan orang lain, tapi kita menerima kesalahan dia sebagai tanggung jawab kita. Itu memikul salib. Nah, jalan Yesus, kebenaran Yesus, kehidupan Yesus pasti menuntun kita pada kematian daging kita. Enggak mungkin enggak. Makanya itu jalan-jalan Tuhan itu tidak kita kenal. Karena apa? Dihina tetap mengasihi. Itu jalannya kita kenal. Tapi itu jalan keselamatan. Pastikan saudara, apapun yang kau lakukan, engkau harus menyangkal diri dan memikul salib. Supaya roh di dalam kau itu menyatakan kuasanya. Supaya roh di dalam kau itu menyatakan kemuliaannya. Di Galatia 5 ayat 17 katakan seperti ini. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Artinya gini, kalau engkau mau dipimpin roh Allah, kalau engkau mau dipimpin oleh kerajaan Allah, tidak ada cara lain kecuali kau menyangkal diri dan memikul salib. Gak ada pilihan lain. Kalau kita mau masuk dalam kerajaan Allah, kita mau dipimpin oleh roh Allah, sangkal diri, pikul salib. Karena kehendak roh itu selalu berlawanan sama kehendak daging. Jadi tiap hari engkau harus menyangkal diri memikul salib. Supaya apa? Kehendak roh saja yang bekerja dalam dirimu. Supaya yang nampak itu bukan lagi kau yang nampak, tapi Kristus yang nampak dalam diri kita. Seperti Paulus katakan, sehingga hidupku bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu adalah batu penjuru, itu adalah tujuan daripada hidup. Di situ engkau akan melihat bagaimana kehidupan daripada Kristus itu yang begitu nyata atas kita. Dan engkau akan melihat saudara, saya bertahun-tahun, saya belajar mengenai firman ini bukan karena banyak buku saya pelajari. Saya praktekin, saya melihat kenyataan hidup bahwa keselamatan itu bukan nunggu nanti saya mati, bukan. Keselamatan itu waktu saya ngadepin masalah-masalah, dibebasin. Masalah lagi, dibebasin. Saya selalu diselamatkan tiap masalah keputusan. Kadang-kadang itu enggak benar keputusan saya, tapi saya selalu diselamatkan. Keselamatan itu bukan nunggu kita mati, tapi setiap hal yang kita hadapi, harusnya kita rugi, harusnya kita bermasalah, harusnya kita menanggung hal-hal yang berat, tapi Tuhan selamatkan. Itulah keselamatan. Itu yang terjadi bertahun-tahun dalam kehidupan kami. Cara menemukan kerajaan Allah di Matius 13 ayat 44-46 katakan seperti ini. Demikian pula hal kerajaan surga, seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah diketemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Saudara menemukan ladang itu, saudara menemukan kerajaan Allah, belum bisa memiliki langsung. Kecuali saudara pulang menjual segala milikmu yang berharga. Harta itu apa? Egomu. Harta itu bukan masalah duit. Duit itu gampang.
Tapi masalah ego kita, harga diri kita untuk ngampuni, untuk melepaskan, untuk minta maaf. Oh, itu harta mahal saudara. Itu lebih daripada sekedar uang kita. Pulang dulu, jual segala milikmu dan kembali. Jadi orang kalau nggak mau menyerahkan nyawanya, harga dirinya, egonya, hal-hal yang berharga dalam hidupnya, mereka nggak akan pernah mengerti bagaimana kekuatan roh Allah di dalam dia. Karena apa? Hanya di dalam kelemahan, hanya di dalam kematian seperti benih itu, dia akan menyatakan kuasanya. Benih itu hidup kita ini kayak hidup kita ini bait Allah, saudara. Roh Allah hanya bisa bekerja dalam kita waktu ada kematian daging kita, ego kita. Di situ kekuatan roh itu ada di dalam kita. Jadi kalau engkau mau mencari kerajaan Allah, lepasin yang membuat engkau berharga, apapun itu. Matikan dirimu supaya roh itu nyata atas engkau. Yesus katakan di Yohanes 3 ayat 5, katakan seperti ini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika anak tidak dilahirkan dari air, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Kita bingung dengan, aku harus dibaptis. Aku harus dibaptis. Saudara kalau dibaptis pun, tapi tidak mau dibaptis dengan roh, dipimpin oleh roh dalam hidupmu, sia-sia baptisan kita. Kenapa? Kerajaan Allah bukan bagi orang percaya itu, saudara. Sunat tak bersunat tidak mempunyai arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Bayangin saudara, dalam perjanjian lama, Musa lupa nyunat anaknya aja. Tuhan berikhtiar mau membunuh dia. Masalah sunat. Berarti sunat itu penting. Sama, baptisan itu sangat penting. Tapi baptisan itu tidak ada artinya tanpa hidupmu dipimpin oleh roh. Baptisan air dan roh itu satu kesatuan seperti mata uang dua sisi, saudara. Kau punya uang mata uang satu sisi tok, tanpa sebelahnya itu kosong, uang itu tidak berlaku. Baptisan air dan roh itu dua sisi. Jadi engkau dibaptis, tapi hidupmu tidak mau menyangkal diri mikul salib atau nggak mau dipimpin oleh roh, baptisanmu nggak akan gunanya. Jadi pastikan engkau dibaptis secara air, engkau juga dibaptis secara roh. Karena waktu engkau dipimpin oleh roh, engkau akan dibersihkan dari apa? Egomu, harga dirimu, emosimu, engkau akan dibersihkan hingga wajah Kristus saja yang muncul di dalam engkau. Bicara mengenai baptisan, saudara tahu, baptisan sangat penting. Tapi satu, kalau engkau nggak mau dipimpin oleh roh, engkau nggak mau belajar mengikuti kehendak roh yang selalu bertentangan dengan kehendak daging, engkau tidak mau selalu menyangkal diri dan memikul salib tiap hari, identitasmu mengenai baptisan adalah sebuah kesia-siaan. Tapi waktu engkau dua ini menjadi satu, ada kekuatan yang begitu luar biasa dalam hidupmu. Baptisan adalah simbol dari matinya kehendak daging kita dan bangkitnya kehidupan kita yang dipimpin oleh roh Allah. Jadi kalau engkau mati tapi nggak mau dipimpin roh Allah, ya tidak ada gunanya. Jadi baptisan itu hanya simbol kematian kehendak daging kita, dan hidup dipimpin oleh roh. Jadi kalau kita cuma suka simbolnya aja, agamanya, aku dibaptis, aku masuk di surga. No. Engkau harus tahu bahwa satu, engkau dibaptis itu kau punya komitmen bahwa engkau harus matikan dagingmu dan hidup di dalam roh. Itu aslinya baptisan. Jadi jangan suka simbolnya seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Dia berdebat mengenai simbol agamanya, tapi esensi daripada baptisan, yaitu kehendak yang dipimpin oleh roh, gak mau dikerjakan. Akhirnya apa? Dia cuma menghakimi aja, berdebat masalah soal baptisan, doktrin-doktrinnya. Tapi esensi daripada baptisan dia gak mau lakukan. Saat seorang dipimpin oleh roh, dengan terus menyangkal diri dan memikul salib, orang itu tinggal di dalam Kristus. Dan Kristus dalam dirinya akan dalam segala sesuatu. Maka segala sesuatu yang dikerjakan menjadi persembahan, wujud korban persembahan tubuh yang menjadi penyembahannya dalam roh dan kebenaran yang tidak lagi dibatasi oleh gunung atau Yerusalem, aturan-aturan. Saudara, waktu orang
dipimpin roh, otomatis dia menyangkal diri dan memikul salib, betul kan? Nah, waktu dia menyangkal diri dan memikul salib, mengikuti kehendak roh, maka tiap hari dia mempersembahkan korban persembahan tubuh. Ego dia, emosi dia, harga diri dia. Dia mempersembahkan korban persembahan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan. Itu menjadi ibadah sejati dia. Yang tidak lagi dibatasi oleh gunung, tempat, tidak dibatasi oleh aturan lagi. Tapi seluruh hidupnya menjadi penyembahannya di dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau saudara sekarang nggak bisa ibadah di gereja, nggak bisa ibadah di sebuah gedung, nggak usah bingung dengan itu. Karena ada satu penyembahan, yaitu apa? Persembahan korban, persembahan tubuhmu, egomu, harga dirimu, emosimu. Untuk kau taklukkan kepada Kristus sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan. Yang menjadi ibadah sejati di hadapan Bapa. Dan itulah yang akan menarik kemurahan Allah dalam hidupmu. Engkau akan mengalami kemurahan-kemurahan Allah. Karena apa? Roh di dalam kau akan menyaksikan dirinya. Roh di dalam kau akan menyatakan kepenuhannya. Roh di dalam kau sebagai Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi. Dia akan menyatakan kepenuhannya dalam hidupmu. Sehingga engkau sendiri heran. Loh, aku kok bisa lakukan ini ya? Loh, aku kok bisa lakukan ini ya? Loh, aku kok bisa? Engkau akan heran. Itu yang dikatakan Yohanes 5, 19, 20. Seorang anak tidak bisa berbuat apa-apa tanpa melihat Bapa, tanpa melihat roh. Apa yang roh kerjakan, itu yang dikerjakan anak. Dan Bapa akan menunjukkan pekerjaan-pekerjaan jauh lebih besar. Sehingga kita ini heran. Aku kok bisa ini ya, aku kok bisa ini. Karena apa? Engkau cuma mematikan dirimu dan roh itu bekerja di dalam kau. Galatia 5 ayat 6 katakan seperti ini. Sebab bagi orang yang ada di dalam Kristus, hal bersunat atau tak bersunat tidak mempunyai arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Tadi saya sudah kasih bedanya perbuatan baik dan kasih. Kasih itu pribadi Kristus. Perbuatan baik, ya semua orang bisa lakukan perbuatan baik. Tapi untuk kasih, ditempeleng pipi kanan, kasihin pipi kiri. Oh, itu tanpa kelembutan, tanpa kerendahan hati, tanpa kesabaran. Enggak mungkin. Karena di dalam kasih pasti satu buah 9 rasa yang tidak mungkin dipisahkan. Tapi untuk berbuat baik, saya bisa berbuat baik tanpa kelembutan, tanpa kemurahan. Saya bisa lakukan perbuatan baik seperti itu. Tapi untuk kasih, saudara, beda sekali. Kasih adalah pribadi daripada Allah yang hidup di dalam kau. Di Matius 3 ayat 2 katakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Is at hand, kerajaan Allah is at hand. Kerajaan pemerintahan roh Allah ada di dalam keputusanmu, ada di dalam tanganmu. Artinya gini, engkau mau hidup di dalam kerajaan Allah atau hidup di dalam kerajaan yang lain, itu ada dalam keputusanmu. Engkau mau ngikutin kehendak dagingmu atau engkau mau ngikutin kehendak roh yang menyangkal diri dan memikul salib, itu ada dalam keputusanmu. Jadi kerajaan Allah, pemerintahan Allah is at hand. Jadi pastikan kerajaan Allah ada di dalam kau. Enggak usah nunggu kerajaan Allah, nunggu kita mati, no. Tapi saat ini engkau bisa memerintah dengan roh Allah dalam dirimu. Karena engkau adalah baitnya yang hidup. Yohanes 21 ayat 13 katakan seperti ini. Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tapi engkau menjadikannya sarang penyamun. Tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh kita adalah rumah doa, rumah jawaban. Orang datang menerima jawaban, orang datang menerima jawaban. Gudang jawaban. Makanya Yesus ngomong, dia itu jawaban. Karena apa? Di rumah doa itu bukan tempat kumpul-kumpul doa, saudara. Rumah doa itu adalah rumah jawaban. Kita menjadi jawaban bagi banyak orang. Bukan sarang penyamun yang, wah aku dapat ini, aku dapat ini, aku dapat ini. Jangan jadikan bait Allah sebagai sarang penyamun. Sebab firman-Nya dikatakan seperti ini di 1 Korintus 3 ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu. Artinya gini, kalau engkau membinasakan bait Allah dengan ngikutin kehendak dagingmu, egomu hanya untuk memuaskan dirimu, Allah sendiri yang akan membinasakan kau. Sebab bait Allah adalah kudus.
Belajarlah untuk terus menjadi rumah jawaban. Belajarlah dengan terus menyangkal diri dan memikul salib. Sehingga bait ini menjadi tempat Allah bekerja. Hidupmu bukan kau lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Itu adalah tujuan daripada hidup. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa? Waktu engkau ada di dalam kematian, di situ engkau lihat kekuatan roh itu. Sama dengan biji tadi, waktu dia kering, mati, dia akan menunjukkan kekuatannya. Itu artinya hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa? Di situ dia melihat kemuliaan Allah. Jadi pastikan hidup saudara dan saya tiap-tiap hari dipimpin daripada roh Allah. 2 Korintus 3 ayat 3 katakan seperti ini. Injil kerajaan, Injil Kristus. Artinya gini saudara. Tadi judulnya mengenai Injil kerajaan, Injil Kristus. Apa sih itu? Di 2 Korintus 3 ayat 3 katakan ini. Kamu telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, bukan ditulis dengan tinta, tapi dengan roh Allah yang hidup, bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging yang ada di dalam hati kita. Hidup saudara menjadi kitab kehidupan anak domba. Orang mau melihat Kristus, orang akan melihat saudara. Aku melihat kelembutan, aku melihat kerendahan hati, aku melihat kesabaran, aku melihat kebaikan, kemurahan. Orang melihat Kristus dalam hidupmu. Engkau menjadi surat Kristus, bukan dikit-dikit, oh ini loh ayatnya, ayat-ayatnya. Kita bingung memberitakan ayat-ayat undang-undang kerajaan, tapi kebenarannya pribadi Kristus itu tidak ada sama kita. Percuma, kita akan jadi batu sandungan banyak orang. Wah mulutnya ngomong Yesus, tapi hidupnya tidak mencerminkan Yesus. Saudara, cuma satu, dunia di sebuah tempat yang gelap, orang gak perlu cerita mengenai sebuah terang. Di tempat yang gelap, engkau datang di tempat yang gelap, kau cerita mengenai terang, gak ada gunanya. Di tempat yang gelap, engkau perlu membawa terang. Kalau di tempat yang gelap, engkau datang cuma bawa cerita mengenai terang, kau bisa ditempeleng sama orang itu. Tapi kalau di tempat yang gelap, engkau bawa terang, orang memerlukannya. Begitupun kita di tempat yang gelap, kita butuhkan terang. Bukan cerita mengenai terang, bukan cerita mengenai Kristus, tapi orang perlu Kristus yang hidup di dalam kau. Di tempat yang gelap, di tempat yang tawar, orang gak perlu cerita mengenai garam, tapi orang perlu garam. Pastikan setiap kita dipimpin oleh roh Allah. Saudara, saya sudah terangkan tadi mengenai strategi daripada kerajaan Allah. Bagaimana masuk, bagaimana hidup. Saudara, saya bertahun-tahun menikmati bagaimana keselamatan demi keselamatan dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam semua area kami. Kami melihat banyak keselamatan. Di COVID-19 ini Tuhan, saudara tahu, banyak saya melihat keselamatan terjadi dalam hidup saya dan keluarga. Bukan juga di dalam kehidupan jemaat kami melihat banyak keselamatan. Karena apa? Kami taklukkan diri kami pada Kristus yang wujudnya kasih yang ada di dalam diri kami. Kristus menjadi senjata Allah yang diperlengkapi kuasa Allah. Tuhan Yesus memberkati.